Waqad yubtalal muridu bil faqri wal faqah. Terkadang qad di sini bimana taksir. Masuk kepada mudhari' bimana taklil atau taksir, tapi kayak di sini maknanya taksir. Terkadang banyak yubtala dirasakan musibah. Al-murid, seorang murid bil faqri wal faqah, dengan kefakiran, dengan kebutuhan, wadiqil ma'isyati, dan sempitnya mata pencarian. Nah, ada kalanya begitu. Ya. Ketika nuntut ilmu serba terbatas semuanya. Terbatas. Fa'in bagi lahu an yashkurallah ala dzalika. Maka selayaknya untuknya. Nah, bagi murid ini selayak untuknya bahwa dia mensyukuri Allah atas yang demikian itu, wa ya'uddahu min a'zamin ni'am, dan dia menyangkanya atau menghitungnya dari nikmat yang paling agung. Dia menyangka bahwa sifat kefakiran, gimana Bi? Sifat fakir, sifat butuh, biqil ma'isyah, sempitnya mata pencarian, itu hendak dia menganggap bahwa nikmat Allah yang paling agung. Kenapa? Li'anna dunya aduwah. Karena karena dunia itu musuh. Wallahu yuqbil biha ala a'daih. Dan Allah yuqbilu biha, mendatangi dunia itu ala a'daih, di atas musuh-musuhnya. Orang yang kafir, yang murtad, yang fajir, yang munafik, dan sebagainya, itu Allah gampangkan segala dunia. Wa yasrifuha an awliyaihi. Tapi sebaliknya, untuk para kekasihnya Allah palingkan. Yasrifuha, dan Allah memalingkannya an awliyaihi, dari para kekasih Allah. Falyahmadillaha hamida yahmadu. Falyahmadillaha, hendaklah dia memuji Allah allazi syabbahahu bi anbiya'ihi wa uliyaihi. Hendaklah si murid itu memuji Allah yang Allah menyerupainya dengan para nabi dan para walinya. Wa ibadihi shalihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka dengan sebabnya apa? Dipalingkan dunia. Dia dapatkan berbagai macam kesulitan. Itulah yang pernah dialami oleh para anbiya, yang dialami oleh para aulia. Nah, karena Allah cinta mereka, Allah nggak mau menyibukkan mereka itu dengan dunia. Falaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajma'in Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Ya tuh, makhluk yang amat mulia, makhluk yang amat tinggi. Ya, dan sebaik-baiknya makhluk adalah beliau, yarbit, mengikat hajaran batu ala batnihi, di atas perutnya, minal ju', untuk menghilangkan sifat lapar. Ditekan tuh batu, diikat supaya menghilangkan dari sifat lapar. Waqad yamurru syahrani aw aktsar ma tuqadu fi baitihi narun li ta'amin wala ghairihi. Dan sungguh berlalu, dan terkadang berlalu 2 bulan atau lebih dari 2 bulan, ma tuqadu fi baitihi nar, tidak dinyalakan di rumahnya api. Nggak ada asap di dalam dapur beliau untuk masakan dan selainnya. Lihat, berlalu 2 bulan atau lebih dari 2 bulan tanpa ada yang terbakar di dapur beliau. Nggak ada makanan, nggak ada apa yang dimakan. Innama yakunu ala tamri wal ma, hanya saja makanan beliau untuk mengatasi 2 bulan tersebut atau lebih, itu cuman hanya mengisi dengan kurma dan air. Yang disebut dengan aswadin. Ini bab taglib aswadin.
apa? Kurma dan dimakan kurma air. Wa nazala bihi dhaif arsala abiyatihi tis'i falam yujad fiha ma yut'imuhu dhaif. Dan sempat nazala bihi singgah kepada Rasul dhaif seorang tamu, fa arsala maka beliau menyuruh tamu tersebut untuk mengitari 9 rumah beliau. 9 rumah beliau untuk itu tamu untuk mengitari supaya mungkin ada makanan. Di rumah yang kedua, rumah ketiga, rumah 9 mungkin ada. Falam yujad fiha maka tidak didapatkan di dalamnya ma yut'imuhu dhaif. Apa-apa yang memberikan makanannya akan siapa? Akan tamu. Wa mata yawma mat dan meninggal pada hari wafatnya beliau. Wa dir'uhu marhunah. Sedangkan tameng yang untuk perang ya. Itu marhuna. Itu tameng adalah gadean. Tameng itu adalah gadean. Nggak bisa dibayar, maka itu jadi gadean barangnya. Ini siapa? Inna Yahudiyin. Ya. Kepada Yahudi fi aswu' min syair. Di dalam beberapa sok. Satu sok berapa mut? 4. Ya kan? Jadi Nabi sempat utang beras, sempat utang gandum. Beliau menyampaikan itu gandum pemiliknya orang Yahudi. Beliau menyampaikan, aku ingin mengutang itu gandum karena nggak ada harta. Lalu orang Yahudi itu bertanya, mana gadeannya? Ini tameng. Tameng yang buat apa? Perang. Maka dikasihlah. Nah, masalah rohan dalam babul fiqih, kalau jatuh tempo dari kesepakatan gadean tersebut, maka dari harta gadean itu jadi kepemilik orang yang meminjamkan uang, meminjamkan hartanya, meminjamkan apapun benda, apapun bentuknya. Sekalipun barang yang digadaikan itu lebih tinggi harganya ketimbang dia mengutang. Contoh misalnya, Fahri pengen pengen pinjam uang karena butuh uangnya 300.000 kepada Rafdan. Lalu Rafdan ngomong, mana gadeannya? Ayo, gadeannya motor. Rafdan bilang, bayarnya kapan, Ri? Sepekan lagi. Anda bayar. Ya. Ingat tuh, dengerin, perhatiin nih. Ini masalah rohan. Udah kan? Udah berjalan. Hari pertama itu motor udah di tangan Rafdan. Hari pertama, hari kedua, nah Rafdan nggak boleh itu memanfaatkan motor tersebut, nggak boleh. Dia mau gojek, nggak boleh. Mau minjemin dan nggak boleh, udah ada di rumahnya terus. Sampai pekan berikutnya jatuh tempo, Fahri nggak bisa bayar. Maka itu motor jadi kepemilikan Rafdan. Jelas gak? Nah itulah yang terjadi. Ketika Nabi wafat, maka tamengnya itu gadean. Jadi harta Nabi nggak ada. Sudah. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para anbiya, para rasul tidak mewariskan satu perak, satu dirham, emas, apapun. Hanya saja mereka mewariskan Siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut, maka sungguh dia akan mendapatkan bagian terbesar dalam kemuliaan. Ambil ilmu, belajar ilmu. Itulah warisan para Nabi meninggal, tamengnya tergadaikan oleh orang Yahudi. Kalau nggak salah itu ceritanya nanti dibayar oleh Imam Ali. Imam Ali yang bayar itu. Bayar apa? Aswa' min syair nih. Kan sok. Dari apa? Dari beberapa mut dari gandum Nabi ngutang. Meninggal itu gadean masih berjalan. Akhirnya dibayar oleh Imam Ali. Akhirnya diberikan lagi.
Walaysa fi baitihi ma ya'kuluhu dzu kabidin kaffun bin syair. Dan tidaklah di dalam rumah beliau apa-apa yang memakannya dzukabid. Manusia atau siapapun yang punya perut, punya hati, artinya makhluk. Ya, artinya makhluk. Kafun min syair, segenggam dari gandum. Itu kafun ismu laisa muakhar. Kafun isim laisa muakhar. Falyakun qasduka ayyuhal murid wa himmatuka minad dunya khirqatan tasturu biha auratak. Maka jadilah tujuan kamu wahai seorang murid dan keinginanmu dari dunia ini khirqah, tutupan, tasturu biha aurataka, yang menutupi dengannya auratmu. Wa luqmatan tasuddu biha jau'atak, dan genggam, sekelumit dari roti, tasuddu, yang menutupi dengannya jau'atak, sifat laparmu, minal halali faqat, dari kehalalan saja. Wa iyyaka wa summal qatil, dan hati-hati ya akan racun yang mematikan. Apa itu racun mematikan? Wa huwa antashtaqa ila tana'um, bahwasanya engkau tashtaq, rindu, menginginkan dengan berat, ila tana'um, kepada kenikmatan-kenikmatan dunia, wa targhaba fi tamattu bi syahwatiha, dan memberikan motivasi, dorongan, semangat, fit tamattu bi syahwatiha, di dalam kenikmatan syahwatnya, wa taghbital mutanaimin biha minan nas, dan engkau membuat manusia iri hati dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ya, engkau ajarkan manusia agar mereka itu punya rasa iri hati, punya hasud dengki kalau harta bendanya itu diambil orang atau harta bendanya hilang. Nah, itu engkau memberikan manusia itu pemikiran seperti itu. Hati-hati, kata Imam Haddad. Ya, fasawfa yus'alun an na'imiha. Nanti engkau akan ditanya tentang kenikmatan nikmat dunia itu, wa yuhasabuna ala ma asabuhu, dan engkau pun akan dihitung atas apa yang asabuhu, mereka mendapatinya. Wa tamatta'u bihi, dan mereka merasa nikmat dengannya, min syahwatiha, dari syahwat-syahwat dunia. Karena engkau yang ngajarkan bagaimana untuk mencari dunia dan serakah akan dunia. Sampai manusia menjadi dengki, iri hati, pelit, tomak kepada urusan dunia, nggak mikirkan urusan akhirat. Nah, engkaulah pula sebagai orang yang akan diminta pertanggungjawaban. Adal alal khair kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti pelaku, begitu pula sebaliknya. Adal ala syarr kafailihi. Orang menunjukkan keburukan, itu pun juga seperti pelakunya. Walau annaka araftal masyaq, sampai silu, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.